Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tentunya di channel saya IM Official, bersama saya Imam Mutasim. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and comment, karena di channel ini saya akan menginformasikan apa yang saya tahu untuk kalian yang ingin tahu, biar kita sama-sama tahu. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kriteria fakir miskin. Nah, kenapa saya membahas masalah kriteria fakir miskin? Karena sebetulnya poin ini adalah merupakan poin yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat secara umum. Karena kenapa? Karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya sampai saat ini sudah banyak bantuan-bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah untuk masyarakat, tetapi pada kenyataannya banyak muncul animo di masyarakat bahwasanya bantuan tersebut kurang tepat sasaran. Nah, barangkali kita menjadi pertanyaan sebetulnya, untuk apa bantuan sosial itu diberikan dan untuk siapa bantuan sosial itu diberikan? Yang jelas, yang disebut dengan bantuan sosial yang peruntukannya untuk fakir miskin adalah ya memang bagi mereka keluarga miskin dan keluarga tidak mampu. Nah, salah satu contoh seperti bantuan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai atau yang sekarang disebut dengan bantuan sembako, Kartu Indonesia Sehat atau yang disebut dengan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PPIJKN, dan juga sekarang ada yang disebut dengan bantuan sosial tunai, dan bahkan ada juga yang disebut dengan bantuan UKM untuk pelaku usaha dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah fakir miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan? Karena sesungguhnya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah satu, hanya untuk diberikan untuk keluarga yang sangat miskin. Yang kedua, bantuan ini diberikan kepada keluarga yang miskin. Dan yang ketiga, bantuan sosial ini diberikan untuk keluarga yang hampir miskin. Dan yang keempat, bantuan sosial ini diberikan kepada keluarga yang rentan miskin. Dan semuanya otomatis harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Oke, sekarang kita bahas sebetulnya apa kriteria orang miskin dan orang tidak mampu. Nah, sesuai referensi yang saya dapat dalam keputusan Menteri Sosial nomor 16/HUK 2013, ada beberapa kriteria fakir miskin. Saya bacakan ya pelan-pelan. Yang pertama, yang disebut dengan orang miskin adalah tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini yang digarisbawahi adalah dia tidak memiliki sumber mata pencaharian dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Kenapa kebutuhan dasar ini? Ya, otomatis kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan juga kebutuhan pangan. Yang kedua, yang disebut dengan orang miskin adalah mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. Nah, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. Artinya, keluarga ini mengkonsumsi makanannya itu dengan sangat-sangat sederhana sekali, tidak mewah-mewah dan tidak berpoya-poya, karena memang dia tidak mempunyai kapasitas untuk berbelanja kebutuhan yang mewah tersebut. Yang ketiga, yang disebut dengan keluarga miskin adalah tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah. Nah, artinya ketika dia melakukan pengobatan di luar
subsidi pemerintah atau yang gratis-gratis yang harus berbayar, dia tidak memiliki kemampuan dalam wilayah itu. Yang keempat, apa nih kira-kira? Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah tingkat pertama. Tingkat pertama itu apa ya? SD apa SMP? Nah, kalian yang tahu jawabannya silahkan komen ya di kolom komentar di bawah ini. Nah, artinya kalau misalkan ada satu keluarga yang mampu sekolah sampai menengah atas, bahkan dia mampu kuliah, berarti itu sudah keluar dari zona kemiskinan. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang keenam, mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu atau kayu atau tembok dengan kondisi tidak baik ya. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak baik atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang atau berlumut atau tembok yang tidak diplester. Nah, silakan teman-teman rumahnya apakah sudah usang temboknya ataukah tidak diplester atau bahkan terbuat dari bambu dan kayu. Kalau istilah kita biasanya menyebutnya bilik ya. Nah, kalau misalkan teman-teman rumahnya sudah di luar itu, berarti sudah tidak lagi dikatakan keluarga sangat miskin ya. Nah, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, yang ketujuh, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu adalah kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu atau semen atau keramik dengan kondisi tidak baik atau kualitasnya rendah. Kalau kualitasnya bagus ya berarti mampu ya. Tapi kalau misalkan kualitasnya rendah, ya ini bisa menjadi salah satu kriteria fakir miskin. Kedelapan, ya benar ke-8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya betul, ke-8 ya. Yang ke-8 adalah atap terbuat dari ijuk. Ada nggak nih yang terbuat dari ijuk atapnya? Ya, injuk gitu, injuk kayak ente. Terbuat dari ijuk ya, atau rumbia, atau genteng, atau seng, atau asbes dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah. Nah, ini silakan teman-teman menafsirkannya sendiri. Dan selanjutnya saya lupa terus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang ke-9, mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. Kalau misalkan boleh tafsirkan, berarti rumahnya cukup dengan obor ya, cukup dengan obor atau apa ya, yang bukan lampu itu, yang bukan listrik. Kalau zaman dulu kan ada obor ya, obor-obor kayak gitu yang pakai minyak tanah gitu. Kalau misalkan ada, tapi kan udah nggak ada ya kalau zaman sekarang. Sekalipun ada mungkin relatif kecil ya, relatif sedikit ya. Atau juga tanpa meteran, jadi sekalipun dia pakai listrik tapi listriknya nyambung ke tetangganya atau nyambung ke saudaranya, jadi dia nggak punya kilometer sendiri tuh. Nah, selanjutnya ke-9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ke-10 yaitu luas lantai rumah kecil, luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi per orang. Ini gimana ya maksudnya 8 meter persegi per orang? Silakan deh komen ini yang seperti apa yang benar gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung atau air sungai atau air hujan dan yang lainnya. Kalau misalkan beli galon mampu apa enggak ya? Atau memang masih keluarga miskin? Tapi sekarang kayaknya hampir semua rata-rata belinya beli galon ya, botolan gitu pakai dispenser gitu. Gak tahu deh. Nah, itu teman-teman barangkali
terkait masalah kriteria fakir miskin, ini bukan menurut saya ya, tetapi menurut keputusan Menteri Sosial nomor 146 HUK 2013. Nah, silakan barangkali ada teman-teman atau lingkungan teman-teman yang memang masuk dalam kriteria ini dan belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, silakan untuk mendaftar ke pemerintahan desa untuk dimusyawarahkan agar bisa diusulkan ke data terpadu kesejahteraan sosial per periode penetapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.